Teman-teman, kami dengan susah payah menciptakan cerita horor animasi yang menyentuh hati untuk kalian setiap minggu. Jadi, jika kamu menikmati cerita-cerita kami di Bloody Monday, berlanggananlah ke saluran kami. Dan jangan lupa untuk menekan ikon lonceng agar diberitahu tentang video-video terbaru kami. Cerita hari ini terjadi pada pelanggan kami, Sahil. Ini berdasarkan kejadian nyata. Ketika seseorang menyanyikan lagu Nina Bobo, betapa kita menyukainya di masa kecil. Tapi lagu Nina Bobo ini sekarang menjadi mimpi terburukku, bukan hanya untuk bulan lalu. Nama saya Sahil, dan saya berusia 25 tahun. Bulan lalu, 3 temanku, Chirag, Arun, dan Samai pergi ke Manali setelah mengambil cuti dari kantor. Itu bukanlah niat kami untuk mengambil cuti mendadak seperti itu. Beberapa bulan yang lalu, adik laki-lakinya meninggal setelah tertabrak mobil saat perjalanan sekolah. Dan sejak saat itu, waktu untuk membuat semua orang tertawa di setiap pesta telah berakhir. Jadi, dalam upaya untuk mengingatkan dia dan kami akan masa-masa dulu, kami berangkat ke Manali. Semua berjalan dengan baik. Kami pergi ke Manali dan mengunjungi banyak tempat. Dan kemudian, pada hari ketiga, kami meninggalkan hotel dengan kendaraan kami untuk pergi ke Rohtang Pass yang indah. Ketika resepsionis hotel kami memberitahu kami bahwa Tuan harus mencoba kembali sebelum jam 6 dari Rohtang. Ketika kami menanyakan alasannya, dia berkata, Rohtang berarti lembah kematian. Dia mengatakan bahwa penduduk setempat di sini juga menutup pintu rumah mereka pada pukul 6,0 dan masuk ke dalam. Karena dikatakan bahwa di sini banyak 100 tahun yang lalu, siapapun yang datang ke Rohtang Pass pada malam hari ditemukan mati di suatu tempat di lembah keesokan harinya. Pihak berwenang di sini biasa memberitahunya bahwa dia mati karena kedinginan atau kecelakaan. Tetapi penduduk setempat percaya bahwa bayangan yang sulit dipahami sedang melayang di atas rohtang dan itu adalah perbuatannya. Kami tertawa pada resepsionis hotel. Kami semua bertanya-tanya berapa banyak turis yang datang ke sini dan itu benar-benar cerita sampah. Jadi kami meninggalkan Manali menuju Rohtang Pass tanpa beban. Sambil tertawa, kami sampai di tujuan kami dekat Rohtang Pass. Setelah trekking selama sekitar 4,5 jam, kami berempat memutuskan untuk kembali. Karena kegelapan juga sangat terasa, dan secara bertahap kabutnya juga semakin meningkat. Sekitar pukul 9 malam, tinggalkan para turis di Rohtang. Tidak ada seorang pun di sekitar sekarang. Kami mengemudi perlahan dengan kecepatan R sekitar 30 km di malam yang gelap. Tapi kabut semakin tebal. Kabutnya begitu tebal sehingga setelah beberapa saat baik jalan di depan maupun belokan tidak terlihat. Satu kesalahan dan kami bisa jatuh ke dalam parit. Arun sedang mengemudikan mobil dan kami bergerak perlahan dengan lampu kabut menyala ketika kami melihat sebuah batu di pinggir jalan yang bertuliskan Manali 28 km. Tapi yang aneh adalah bahwa di malam yang gelap dan dingin seperti itu, ada seorang pria duduk di atas batu itu hanya mengenakan dhoti dan kain yang diikat di atasnya. Saya merasa itu sangat aneh. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Dan kemudian hal yang paling aneh terjadi. Setelah mengemudikan mobil selama sekitar 20 menit, kami kembali melihat batu yang sama di mana tertulis Manali 28 km. Dan di batu ini juga ada pria yang sama duduk di situ. Mungkin kita mengambil jalan yang salah. Saya hampir berbicara ketika Chirag berkata, saya tidak ingin menakut-nakuti kalian semua, tetapi bahkan 20 menit yang lalu,
Saya melihat batu yang sama 28 kilometer dari Manali dan seseorang sedang duduk di atasnya. Pakaiannya ternoda lumpur dan ada banyak luka di wajahnya. Saat itulah Samai berkata bahwa mungkin anak itu membutuhkan bantuan kami dan dia membuka jendelanya serta hanya menatap anak itu. Aaron berusaha keras menutup jendelanya dengan kontrol pusat tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kami semua meneriakkan nama waktu dan mencoba membuat waktu sadar. Dan sementara itu anak itu tertinggal di belakang. Dan ketika saya melihat ke kaca spion mobil, anak laki-laki itu berdiri di sana dan melambaikan tangan serta tersenyum sambil melihatnya di kaca spion. Setelah kecelakaan ini, kami meningkatkan kecepatan mobil dan akhirnya menunjukkan kepada kami sebuah batu yang tertulis Manali 16 kilometer. Kami menghela napas lega dan Arun mengantar kami ke hotel hanya beberapa menit sebelum pukul 2 siang. Kami semua memutuskan bahwa kami akan membicarakan insiden ini besok pagi dan semua pergi tidur dengan tenang. Pada pukul 3.30 malam, mata saya terbuka oleh suara lagu dan jiwa saya bergetar melihat apa yang saya lihat. Waktunya sudah habis dan dia melihat dirinya sendiri di cermin seperti anak kecil yang menyanyikan lagu Nina Bobo. Kau air mataku, kau bintang di mataku, kau hidup. Aku mengangkat Arun dan Chirag. Kami semua memanggil waktu, tetapi sepertinya waktu mendengarkan kami. Gear terbuka. Pemandangan ini sangat menakutkan bagi kita semua. Wajah Time di cermin terlihat sangat menakutkan. Mata merah, beberapa bekas di tenggorokan. Sepertinya ada seseorang yang menekan tenggorokannya dari kedua sisi. Dan ada senyum aneh kecil di wajahnya dan lagu Nina Bobo yang sama. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Kami semua perlahan-lahan berjalan keluar dari ruangan. Saat kami mulai pergi, dia tersenyum seperti anak kecil dan berkata, "Jika aku mengetuk jendela kamu di malam hari, maukah kamu membuka jendela dan membantuku?" Dan begitu dia mengatakannya, dia pingsan. Kami bertiga yakin bahwa mungkin ada pertanda buruk yang datang tepat waktu. Pagi-pagi, kami membawanya ke seorang pandit di hotel. Pujangga itu akan melakukan tugasnya dan semua pergi tidur dengan tenang dan pada pukul 3.30 malam, mata saya terbuka oleh suara lagu dan jiwa saya bergetar melihat apa yang saya lihat. Waktunya sudah habis dan melihat dirinya sendiri di cermin seperti anak kecil yang menyanyikan lagu Nina Bobo. Candahai, kamu adalah air mataku. Kamu adalah bintang di mataku. Kamu hidup. Aku mengangkat Arun dan Chirag. Kami semua memanggil waktu, tetapi sepertinya waktu mendengarkan kami. Gear terbuka. Pemandangan ini sangat menakutkan bagi kita semua. Wajah Time di cermin terlihat sangat menakutkan. Mata merah, beberapa bekas di tenggorokan. Sepertinya ada seseorang yang menekan tenggorokannya dari kedua sisi. Dan ada senyum aneh kecil di wajahnya dan lagu Nina Bobo yang sama. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Kami semua perlahan-lahan berjalan keluar dari ruangan. Saat kami mulai pergi, dia tersenyum seperti anak kecil dan berkata, "Jika aku mengetuk jendela kamu di malam hari, maukah kamu membuka jendela dan membantuku?" Dan begitu dia mengatakannya, dia pingsan. Kami bertiga yakin bahwa mungkin ada pertanda buruk yang datang tepat waktu. Pagi-pagi, kami membawanya ke seorang pandit di hotel. Pujangga itu memberitahunya bahwa seorang temannya baru saja meninggal dan bahwa waktu telah dikuasai oleh roh jahat yang berpura-pura menjadi jiwanya. Pertama, pandit mengalihkan pandangannya darinya, lalu dia melakukan sapuan, dan kemudian dia melakukan puja. Setelah itu, dia muntah banyak muntah,
Dan dalam muntah itu keluar cairan hitam kental aneh dari dalam waktu. Hari ini waktu sudah sepenuhnya normal, tapi aku bermimpi tentangnya setiap malam. Teman-teman, bagaimana perasaan kalian tentang cerita ini? Kamu juga bisa mengirimkan cerita-cerita kamu kepada kami. Kirimkan pesan kepada kami di halaman Instagram kami. Tautan ke deskripsi halaman Instagram. Hari ini adalah hari terakhir saya di situs tersebut. Pekerjaan saya hanya mengambil gambar kata-kata aneh itu. Saya datang ke Kuba itu dengan banyak buku uang Pali kuno. Tapi saya sedang mencoba mencari tahu apa artinya. Entah bagaimana aku memahami beberapa barisnya. Apakah ini puisi lama atau sesuatu yang lain? Apakah benar ada kuil kuno sebesar Ellora yang terkubur di dalam gunung ini? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Oke.